Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung baik online maupun offline. Kita akan belajar malam ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur atas hari yang Kau beri buat kami, atas keberadaan kami sampai saat ini. Kami tahu Tuhan ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Kami terus boleh menikmati, kami boleh terus merasakan, mengalami kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur saat malam hari ini kami kembali Tuhan Yesus, Engkau berikan kami semangat kerinduan lagi yang terus baru Tuhan, untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin ingin bergabung di Zoom online ini, Tuhan tolong gerakkan hati teman-teman kami, biar kami boleh sehati belajar bersama-sama Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu baru Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Oh, biar firman-Mu itu terus baru dan baru dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus yang menjadi penopang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas Tuhan kesempatan lagi untuk kami belajar firman-Mu. Ampuni kami, salah dosa kami Tuhan. Kami sungguh percaya karya penebusan-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biar hidup kami boleh terus hidup dalam pertobatan, hidup kami boleh terus dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Saya akan membacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Puji Tuhan, segala hormat pujian kita naikkan kepada Yesus Kristus yang malam hari ini kita kembali renungkan kebangkitannya. Dan apa saja akibat dari kebangkitan Kristus? Apa saja konsekuensi logis dari kebangkitan Kristus? Saya percaya bagian
kita malam hari ini, pembelajaran kita malam hari ini, apabila kita sungguh terima dengan hati yang terbuka, dengan perhatian yang khusus, kita, saya yakin percaya, kita semua sungguh-sungguh memperoleh dorongan, keberanian, dorongan, semangat, dorongan untuk lebih dan lebih lagi memberi yang terbaik bagi Kristus, apapun resikonya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita malam hari ini membahas bagian B dari poin 2 ini. Tetapi kenyataannya Kristus bangkit, dibangkitkan lebih tepatnya. Kita minggu lalu sudah bahas, andai kata orang percaya tidak dibangkitkan, konsekuensi logisnya Kristus nggak bangkit. Allah nggak berkuasa membangkitkan Yesus. Dan karena itu, saat Yesus tidak bangkit, orang percaya tetap hidup dalam dosa. Orang percaya tetap berada di bawah kungkungan kuasa dosa. Tetapi kita bahas malam hari ini bahwa sesungguhnya Yesus itu bangkit. Puji Tuhan. Kita sudah lihat sebagai pendahuluan, saya ulang secara singkat, pendahuluan pasal 15 ayat 12 sampai 34 itu satu bagian, poin 2, the certainty of resurrection, kepastian kebangkitan. Kita sudah lihat bagian 1A, itu 1:11, kemudian 2A, itu minggu lalu. 2A, 2B itu sebenarnya satu bagian. Kalau kita kembali flashback ke Selasa lalu, yang pada dasarnya adalah Paulus mengajak jemaat Korintus berpikir logis, menggunakan logika untuk melihat konsekuensi-konsekuensi dari pemahaman mereka, dari pengajaran yang mereka adopsi. Konsekuensi logisnya apa? Kita sudah belajar minggu lalu. Itu kita terapkan kepada ajaran-ajaran lain. Contohnya, teologi kemakmuran. Cocok nggak konsekuensi logisnya terhadap keseluruhan Injil? Itu contoh yang dapat kita terapkan kepada hal-hal lain. Pendekatan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Puji Tuhan. Kemudian ayat 29-nya sampai 34 nanti kita akan lihat bagaimana Paulus menerapkan kepada perorangan, kepada kehidupan baik jemaat Korintus maupun kepada kehidupannya, pelayanannya. Nah, bagian pertama sendiri saat Paulus mengajak jemaat berpikir logis, melihat konsekuensi-konsekuensi logis dari pemahaman mereka, Paulus membagi menjadi dua, A dan B. Pertama, Kristus tunjukkan, ini loh yang terjadi, ini loh konsekuensi logisnya kalau kalian, kalau apa yang kalian percaya itu benar adanya. Ini loh konsekuensi logisnya jika andai kata yang kalian percaya itu benar adanya, bahwa orang percaya nggak dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan di akhir zaman. Ini loh konsekuensi logisnya. Itu kita lihat Selasa lalu. Selasa ini, malam ini kita akan melihat hal sebaliknya. Ini loh konsekuensi logis jika Kristus dibangkitkan. Ini loh konsekuensi logisnya. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan.
ayat 28 sampai ayat 20 sampai 28. Puji Tuhan. Setelah berhipotesa dengan pernyataan, andai kata orang percaya tidak dibangkitkan di ayat 12 sampai 19, maka mulai ayat 20 saatnya Paulus tunjukkan bagaimana kebangkitan Kristus itu membuat kebangkitan orang-orang percaya bukan hanya sesuatu yang necessary. Maaf, saya baca. Ya. Bukan hanya sesuatu yang perlu terjadi, tetapi sesuatu yang nggak terhindarkan. Mau nggak mau akan terjadi. Ini kan kita renungkan, kita dalami, kita terus dengan pikiran yang tertuju pada pembelajaran kita malam hari ini. Bagian-bagian ini sungguh luar biasa memperdalam keyakinan kita. Apa yang akan kita alami nanti saat Yesus datang kedua kali. Kita sudah bahas kemarin. Paulus punya keyakinan luar biasa bahwa ia akan dibangkitkan di akhir zaman dengan tubuh yang mulia, serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Karena keyakinan itulah, maka Paulus menjalani pelayanan dengan berani mengambil segala resiko. Tentu sesuai dengan panggilannya. Puji Tuhan. Saat Tuhan Yesus suruh dia kemana, apapun risikonya, Paulus lakukan. Karena Paulus yakin, ia sangat yakin bahwa kematian itu hanya sebuah step, langkah menuju kepada kebangkitan tubuh. Saya ulang pernyataan kemarin, Paulus itu sama sekali nggak memikirkan pengen punya rumah, pengen punya istri, membesarkan anak-anak, pengen punya deposito, pengen punya mungkin kereta kuda saat itu, atau punya onta untuk mereka, untuk dia dan tim menginjil. Itu semua nggak ada di pikiran Paulus. Yang ada di pikiran Paulus adalah apa yang Tuhan perintahkan lewat Roh Kudus, apapun risikonya, ia lakukan. Itu hanya pikiran, itulah pikiran dia. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Kita hampir-hampir lupa akan tubuh kebangkitan. Kita lebih memikirkan bagaimana kumpulkan uang untuk bisa nabung sehingga bisa beli rumah, bisa beli mobil, menabung, bekerja keras agar bisa menyekolahkan anak. Bukan salah semua ini. Tetapi kadang-kadang ini yang menjadi tujuan hidup kita, padahal ada janji tubuh kebangkitan, ada pengharapan tubuh kebangkitan. Seringkali bagaimana kita mengumpulkan uang untuk masa depan, itu menjadi fokus kita, bahkan kita berhalakan, sehingga kita serba nggak berani ambil resiko saat Tuhan menyuruh kita melakukan sebuah pelayanan. Tuhan sudah berikan beban untuk melayani dalam hal ini. Kita serba perhitungan karena masa depan keluarga itu jadi berhala. Bagi Paulus itu nggak ada di bayangan dia. Tetapi bagi gereja zaman kini itu menjadi godaan yang sungguh luar biasa. Yang membuat kita serba hitung-hitungan saat harus mengambil resiko. Kalau Paulus, yang hanya dia pikirkan adalah, saya ke kota ini masih bisa hidup nggak ya? Saya menempuh perjalanan ke kota ini selamat nggak ya? Itu yang terus dipikirkan oleh Rasul Paulus.
Berbeda dengan kita sekarang. Kita sekarang adalah bagaimana bekerja, kumpulkan uang, nabung. Itu kan pola kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita percaya saat pembelajaran malam hari ini sungguh tertanam, berbuah-buah dalam hidup kita, kita akan bisa lebih lagi mengikuti teladan Rasul Paulus. Benar-benar kita terinspirasi bagaimana Paulus menjalani pelayanannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kristus bangkit itu membuat kebangkitan orang percaya itu bukan hanya sesuatu yang mesti terjadi, tetapi sesuatu yang nggak terhindarkan akan terjadi. Mau nggak mau akan terjadi sebagai sebuah konsekuensi logis. Untuk memahami alur berpikir Paulus, kita perlu mengingat dua fakta berikut. Dua fakta yang menjadi keyakinan Paulus. Pertama, kebangkitan orang percaya itu merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Ia berpikir secara eskatologi. Akhir zaman itu memang sudah dimulai, set in motion, sudah mulai. Babak terakhir dari sebuah film, babak terakhir dari sebuah drama, set in motion, sudah mulai terjadi. Sudah mulai. Namun penggenapannya, final dari semuanya, itu nanti. Awal babak akhir itu kebangkitan Kristus. Finalnya dari semua karya pendamaian Kristus adalah kebangkitan semua orang percaya. Kebangkitan tubuh setiap milik Kristus. Sekali lagi, dalam pemahaman Paulus, babak akhir sudah dimulai. Akhir zaman sudah dimulai sejak Yesus bangkit dan naik ke surga. Dimulailah babak terakhir. Namun belum selesai, belum consummation, belum berakhir semuanya. Akan berakhir semuanya saat semua orang percaya, semua milik Kristus dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Itu kenyataan atau fakta pertama yang Paulus yakini. Fakta kedua adalah Yesus tidak bangkit dari maut. Ini pemahaman Rasul Paulus. Tapi Allah lah yang membangkitkan, Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari maut. Karena itulah babak akhir yang sudah saya sebut tadi, proses demi proses itu di dalam otoritas total dari Allah Bapa. Karena itu saat kita benar-benar yakini keberadaan Allah, benar-benar yakini atribut-atribut Allah, sifat-sifat karakter Allah, kita terlalu percaya. Kebangkitan orang percaya itu pasti terjadi. Kalau ia bisa membangkitkan Yesus yang terbukti 2000 tahun yang lalu, yang disaksikan oleh begitu banyak saksi, bahwa Yesus benar-benar bangkit dengan tubuh kebangkitan, maka Allah yang sama yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman dengan tubuh yang serupa dengan Yesus Kristus. Dan itu pasti terjadi. Kita yakin seyakin-yakinnya karena kita yakin bahwa Allah kita Maha Kuasa. Nggak ada tandingannya, nggak ada rancangan yang gagal. Jadi itu saling berhubungan. Saat kita belajar sistematik teologi, teologi sistematik,
Kita belajar tentang atribut Allah. Saat kita benar-benar yakin Allah kita maha kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, maka kita yakin seyakin-yakinnya di akhir zaman kita akan terima tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Paulus yakin bahwa kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga itu berarti sekarang Yesus yang memerintah. Pemerintahan dipegang oleh Kristus. Nah, Paulus tapi juga yakin, tahu, sadar bahwa masih ada musuh yang harus ditaklukkan secara total, yaitu musuh terakhir, kematian. Kematian, meskipun sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus, namun belum dihancurkan secara total kerajaannya. Terbukti, kematian atau kerajaan maut masih mampu membuat orang percaya Kristus sekalipun bisa mati. Jadi kematian bukan hanya dialami oleh orang-orang di luar Kristus, tetapi orang-orang di dalam Kristus pun masih mengalami kematian. Meski sekarang Kristus yang memerintah. Hal-hal ini perlu kita dalami, perlu kita renungkan, karena kita hadapi kenyataan, kok Kristus memerintah, tapi kenyataannya seperti sekarang ini, ya bebas-bebas aja, nggak ada kerajaan Kristus memerintah di bumi ini. Yang ada sebentar lagi, misalnya di Indonesia, pemenang pemilu 14 Februari yang akan memerintah. Dan kita dapati dalam sejarah bangsa Indonesia, rezim mulai berganti rezim. Tetapi yang kita lihat begitu banyak kecurangan, begitu banyak hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa Kristus sedang memerintah. Itu menunjukkan bahwa Yesus belum mencapai puncak pemerintahannya dalam proses. Dan nanti paling akhir maut dikalahkan, saat itulah Kristus pemerintahannya benar-benar menguasai segala sesuatu. Semua menyatu di dalam pemerintahan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita belajar, dan belajar. Nah, untuk sampai kepada titik itu, di mana Yesus memerintah atas segala sesuatu, maut harus dikalahkan sebagai musuh terakhir. Maut dikalahkan itu buktinya adalah semua orang milik Kristus dibangkitkan. Itu buktinya. That's the evidence. Saat itu nggak terjadi, saat masih ada, kita bayangkan, satu orang aja yang menjadi milik Kristus, namun nggak dibangkitkan, ya nggak bisa dikatakan Yesus memerintah atas segala sesuatu. Karena musuhnya, yaitu kematian, berarti masih punya kuasa dong, meskipun cuma atas satu orang. Enggak. Saat akhir nanti, benar-benar semua yang menjadi milik Kristus dibangkitkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 20. Kalimat pembuka, kita lihat ayatnya. Tetapi yang benar ialah dalam firman Allah yang hidup, tetapi kenyataannya ialah bahwa Kristus
telah dibangkitkan, bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalimat pembuka ini merupakan penegasan apa yang Paulus jelaskan di ayat 1 sampai 11. Nah, jika kita sambung dengan rangkuman dari ayat 12 sampai 19, maka kita dapati kalimat berikut. Jika Kristus tidak dibangkitkan sebagai konsekuensi logis atas ajaran sesat yang kalian percaya, maka kalian yang hidup tetap dalam dosa kalian. Sedangkan mereka yang telah mati duluan sebagai pengikut Kristus akan binasa bersama kerajaan maut. Tetapi kenyataannya bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak. Itu terjemahan firman Allah yang hidup dari 1 Korintus 15 ayat 20. Kita lihat di sini bahwa di ayat 20, Paulus menggunakan hari raya berkas sulung sebagai metafora yang menghubungkan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan orang percaya. Nanti teman-teman bisa belajar, bisa pelajari lebih dalam hari-hari raya bangsa Israel. Kita nggak punya cukup waktu untuk membahas itu. Kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus menggunakan metafora ini untuk memberi penjelasan yang lebih lagi meyakinkan bahwa sebagaimana berkas sulung diambil sebagai sampel dan diunjukkan kepada Tuhan sebagai persembahan di hadapan Tuhan, maka berkas sulung ini merupakan kepastian bahwa seluruh panen itu akan dipanen gitu ya. Seluruh gandum akan dipanen. Berkas sulung merupakan garansi dari panen menyeluruh, full harvest. Ini metafora yang Paulus pinjam untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus menjadi yang sulung bagi seluruh kebangkitan orang percaya. Yesus bangkit itu berkas sulung. Berkas sulung berarti itu kalau kita yang senang menanam buah, berarti buah sulung. Sebagaimana kualitas buah sulung itu mewakili seluruh panen. Itu yang digunakan oleh Rasul Paulus. Itu yang perlu kita pahami dalam pemakaian penggunaan metafora berkas sulung. Sebagaimana buah sulung mewakili buah keseluruhan dari sebuah pohon jambu misalnya, sama baiknya. Karena kita pun tahu kan, berkas sulung, ada buah sulung, itu matang duluan. Tetapi nanti semua akan matang pada waktunya, ikuti kualitas berkas atau buah sulung. Demikianlah, kebangkitan Kristus sudah terjadi. Kebangkitan orang percaya itu akan dalam proses menuju kejadian. Puji Tuhan.
Ayat 21-22, Paulus menjelaskan penggunaan metafora hari raya berkas sulung lewat analogi Adam dan Kristus. Paulus menjelaskan di sini, karena melalui seorang manusia, kematian itu ada. Kematian bekerja melalui seorang manusia. Since through a man, death. Juga melalui seorang manusia, kebangkitan berkarya. Itu analogi yang diambil dari berkas sulung dan hasil panen seluruhnya. Seperti persekutuan dengan Adam, semua manusia mati, demikianlah dalam persekutuan dengan Kristus, semua milik Kristus dibangkitkan. Ada dua hal menarik yang ingin Paulus jelaskan di sini. Pertama tentang kematian dan bagaimana kematian akan dihancurkan. Kedua, tentang manusia sebagai mediasi baik dari kematian maupun dari kebangkitan atau kehidupan. Paulus jelaskan di sini bahwa kematian itu enggak terhindarkan. Karena kita semua terhisap dalam kemanusiaan dan keberdosaan ada. Kita semua diturunkan, dilahirkan dari nenek moyang kita, Adam. Dan karena itulah kita nggak terhindarkan harus alami kematian. Jadi kalau kita mau pinjam tadi metafora, Adam sebagai berkas sulung dari kematian. Dan kita semua pada akhirnya akan mati sebagai panen dari berkas sulung tadi. Semua hasil panen. Kita semua akan mati. Nggak terhindarkan. Demikianlah dengan manusia Kristus. Lewat seorang manusia, maut datang, maut hadir. Lewat seorang manusia juga. Ini kita bisa hubungkan dengan Dwinatur Kristus. Kristus harus benar-benar manusia, sehingga saat ia dibangkitkan, ia benar-benar bisa menjadi mediasi bagaimana kehidupan itu menjalar pada setiap orang yang percaya kepada. Ini bagian-bagian ini tentu perlu kita terus dalami, baca-baca, kita perlu pikir-pikir, renung-renungkan, sehingga kita bisa lebih lagi mengerti konsekuensi logis yang kita sedang dalami, kita belajar kematian, khususnya kebangkitan Kristus. Jadi demikian kita dapati di sini. Ada sebuah proses yang berubah secara total, 180 derajat. Sejak Adam berbuat dosa, itu proses kematian nggak terhindarkan, terus terjadi. Setiap orang yang lahir dari Adam sebagai nenek moyang pasti alami kematian, terus kematian.
Di dalam Kristus proses itu berbalik 180 derajat. Setiap orang dalam Kristus akan mengalami proses dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, bringing to life. Puji Tuhan. Ini yang kita dapati sampai dengan ayat 22. Kita break dulu. Akan Ibu ini pimpin dalam diskusi, dipersilahkan. Selamat malam, Kak Suci dan Agnes. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau ditambahkan tentang pembahasan malam ini. Kalau belum kita lanjut aja dulu ya. Simpan-simpan dulu ya. Nanti terakhir baru kita bertanya. Oke, Kak. Kita kan kembali diingatkan bahwa meski Kristus sudah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah, namun kenyataannya orang percaya, orang-orang milik Kristus masih mengalami kematian. Itu menyadarkan kita bahwa pemerintahan Kristus belum belum sampai kepada puncaknya. Belum sampai kepada kesempurnaan. Pemerintahan Kristus akan sampai kepada kesempurnaan di mana setiap orang yang menjadi miliknya dibangkitkan. Itulah momen di mana Kristus bisa berkata, "Aku berkuasa atas segala sesuatu." Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membantah pernyataan tersebut. Kalau sekarang masih banyak orang membantah, kan? Saat kita menjadi orang-orang yang percaya pada Kristus, kita orang-orang yang lahir baru, kita serahkan hidup kita kepada Kristus, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, segala sesuatu tentang hidup kita, kita serahkan kepada Kristus sebagai Raja, itu kan kita. Tapi orang-orang di luar Kristus, mereka bahkan menghina Kristus, merendahkan Kristus. Namun ada saat di mana Yesus berkata, "Aku berkuasa atas segala sesuatu," dan semua berkata, "Amin." Biarlah apa yang Engkau kehendaki terjadilah. Itulah puncak pemerintahan Kristus. Dan itu terjadi ditandai semua milik Kristus dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Haleluya. 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 Kita lihat urutannya. Ayat 23-24 ini menjelaskan urutannya. Puji Tuhan. Ada urutannya. Buah sulungnya, berkas sulungnya adalah Kristus. Satu, gitu kan. Dua, pada hari kedatangan yang kedua kali, the parousia, semua orang yang menjadi milik Kristus, semua yang menjadi miliknya, itu akan mengalami seperti apa yang Yesus alami. Dibangkitkan. Sebagaimana berkas sulung, buah sulung itu dipetik dan dinikmati hasilnya, itu meyakinkan bahwa seluruh panen akan memiliki kualitas yang sama dengan berkas sulung. Demikianlah kebangkitan Kristus itu memberi kepastian bahwa semua orang percaya akan dibangkitkan. Setelah itu terjadi, then the end, atau dengan kata lain, tujuan dari kebangkitan semua orang percaya, tujuannya adalah Kristus menyerahkan pemerintahannya kepada
Allah Bapa. Kedua, ia mengakhiri semua pemerintahan, semua kekuasaan yang lain. Ini pun kembali mengingatkan kita kepada kenyataan yang kita hadapi sekarang. Terlalu banyak orang merasa berkuasa. Terlalu banyak orang bahkan bisa, paling kecil adalah mengatur dirinya sendiri, mengatur keluarganya sendiri. Itu kan bentuk kecil dari pemberontakan terhadap kekuasaan Allah. Nanti ketika semua orang percaya dibangkitkan di akhir zaman, segala macam kekuasaan itu dilenyapkan. Hanya satu kekuasaan, kekuasaan Kristus yang kemudian diserahkan kepada Allah Bapa. Itu di order. Urutannya seperti itu. Kristus udah 2000 tahun yang lalu bangkit, kita nanti akan dibangkitkan, dan saat kita dibangkitkan, semua kekuasaan itu udah nggak ada lagi. Hanya kekuasaan Yesus, hanya pemerintahan Yesus. Dan pemerintahan itu diserahkan kepada Allah Bapa. Itulah urutannya. Dan kita semua sedang menanti itu. Kita sedang memandang, menanti-nantikan itu. Seperti kita sedang menantikan paket yang sangat kita nanti-nantikan. Kita lihat-lihat ke pagar. Kalau itu menjadi bagian kita, maka kita akan berani ambil resiko. Saat kita disuruh Tuhan melayani yang harus dengan resiko. Kalau kita melayani semau kita yang aman-aman aja, ya kita nggak perlu memikirkan hal-hal ini. Tetapi saat kita mau benar-benar ikut arahan Tuhan, ambil resiko apapun, sesuai dengan perintah Tuhan, melayani bidang apa, jadi apa, apapun risikonya kita ambil, kita perlu renungkan bagian-bagian ini. Supaya benar-benar kita seperti orang yang sedang menanti-nantikan paket, datangnya kapan. Kita bentar-bentar longok. Kita bahkan mungkin lupa sedang memasak, sedang menghidupkan kompor. Karena saking kita memikirkan apa yang akan kita nikmati nanti dalam tubuh kebangkitan. Sekarang kita nggak peduli. Katanya Yesus akan datang, tapi kita nggak terlalu peduli. Kita sedang sibuk dengan kompor kita, masakan kita. Karena Yesus tolong kita semua untuk mengerti bagian-bagian ini, masuk, merasuk ke sum-sum terdalam, bagian-bagian terdalam hidup kita. Kita tahu itu bukan kerjaan kita nggak bisa memikir-mikirkan dengan menjadikan ini seperti mantra. Kita tiap pagi kita bilang, Yesus bentar lagi datang. Kita akan terima tubuh kebangkitan. Kita sebut itu 10 kali tiap pagi. Itu usaha manusia, kita nggak mungkin berhasil. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus, sehingga setiap pembelajaran kita termasuk malam hari ini, itu merasuk ke bagian terdalam hidup kita. Membuat konsekuensi logisnya, secara otomatis kita berani ambil resiko apapun yang harus kita ambil untuk mengikuti panggilan Kristus. Ayat 25. 25-28 itu satu argumen. Satu penjelasan. Sekali lagi, sambil kita baca ayat 25-28. Itu satu bagian. Paulus bisa dikatakan sedang menafsirkan, menghubungkan Mazmur 110 ayat 1 dan Mazmur 8 ayat 7 dalam apa yang akan terjadi di akhir zaman. Paulus menggunakan Mazmur 110 ayat 1 dan Mazmur 8 ayat 7 untuk menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Seperti apa kejadiannya nanti di akhir zaman. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Kita sudah tahu nih. Yesus bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan
Allah Bapa. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan yang terakhir menjadi tumpuan kaki Kristus adalah siapa? Maut. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu. Sekarang masih terlalu banyak antikristus bertindak seenaknya. Semau mereka. Seenak mereka bertindak. Namun ada satu saat di mana semua musuh-musuh Kristus yang terakhir adalah maut dijadikan tumpuan kaki Kristus. Kemudian ayat pasal 8 ayat 7, engkau akan membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat ini Paulus gabungkan, dapat kita katakan seperti itu, untuk menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Paulus mulai dengan Christ rule, pemerintahan Kristus. Diulang-ulang terus supaya kita bisa lebih yakin. Pemerintahan ini udah in effect, udah terjadi, udah menunjukkan pengaruhnya. Seperti roti yang dikasih ragi, udah mulai terlihat pengaruhnya. Namun belum mencapai puncak. Bagi kita, pemerintahan Kristus itu benar-benar nyata. Saat kita serahkan hidup kita kepada Kristus, itu luar biasa hidup kita. Kehendak Kristus terjadi dalam hidup kita. Surga nyata dalam hidup kita. Saat kita serahkan keluarga kita kepada Kristus, surga turun ke dalam keluarga kita. Pemerintahan Kristus sejak kematian, kebangkitan, naik ke surga, itu in effect udah terjadi. Udah berpengaruh secara luar biasa. Setiap orang-orang yang menaklukkan hidupnya kepada Kristus, karya Kristus itu benar-benar nyata atas kita dan keluarga kita. Atas persekutuan kita. Saat kita menjalani persekutuan, masuk dalam persekutuan, kita menghidupi persekutuan yang tunduk pada Kristus, maka persekutuan kita menikmati segala sesuatu yang ada di surga, di mana ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi, pemerintahan Kristus sudah terjadi. Namun, penggenapan segala sesuatu, puncak pemerintahannya belum terjadi. Jadi, Paulus mulai dengan pemerintahan Kristus. Pemerintahan ini sudah menjadi sebuah realita sejak kebangkitan dan kenaikannya. Namun akan menjadi sempurna ketika maut, baru akan menjadi sempurna ketika maut sebagai musuh terakhir dihancurkan secara total. Baru setelah itu, Kristus menyerahkan pemerintahannya kepada Allah Bapa. Jadi saat semua musuh ada di bawah telapak kaki Kristus, barulah Kristus menyerahkan pemerintahannya kepada Allah Bapa. Ayat 26. Musuh terakhir harus ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Maut harus ditaklukkan kepada Kristus. Memang musuh ini, maut ini sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Namun belum mengalami kekalahan secara total. Kekalahannya belum sempurna. Maut masih dalam proses menuju kehancuran total. Dalam menuju proses kehancuran total ini, maut masih bisa berkarya. Sekarang masih bisa maut itu ngambil jiwa orang percaya dan masukkan ke dalam gudangnya, tokonya. Nah, di akhir zaman,
untuk menjadikan pemerintahan Kristus itu sampai pada kesempurnaannya, jiwa-jiwa yang disimpan di gudang di tokonya maut itu dijarah oleh Kristus. Setiap jiwa yang nggak harusnya menjadi milik maut itu diambil oleh Kristus. Dijarah oleh Kristus. Dirampok oleh Kristus. Untuk mengalami kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 27 menggunakan Mazmur 8 ayat 7 sebagai dasar, Rasul Paulus melanjutkan penjelasannya untuk menunjukkan kepada jemaat Korintus dan untuk kita semua tentang bagaimana Allah menyelesaikan segala sesuatu. Sekali lagi kita sudah mulai tadi dengan menunjukkan, mengingatkan kembali kepada fakta bahwa dalam teologi Paulus, dalam pemahaman Paulus, Kristus itu nggak bangkit sendiri, tapi dalam konteks kita ini dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan momen di mana Allah Bapa membangkitkan Kristus itu menjadi titik awal dari keseluruhan proses menuju semua kekuasaan di bawah telapak kaki Kristus. Apa yang Allah Bapa mulai di saat Ia membangkitkan Kristus, itu akan terus Ia awasi. Ia sebagai pribadi yang bertanggung jawab, Ia akan mengawasi proses demi proses sambil memastikan bahwa nanti semua kekuasaan takluk di bawah Kristus. Ini yang kita dapati bagaimana Rasul Paulus menafsirkan Mazmur 8 ayat 7. Kita mau melihat dalam terjemahan atau versi bahasa Indonesia masa kini. Dalam Alkitab tertulis begini, Allah sudah membuat segala sesuatu takluk padanya. Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu tidak termasuk Allah sendiri yang membuat segala sesuatu itu takluk kepada Kristus. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka Ia sendiri, yaitu anak Allah, Allah anak, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepada Kristus. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Kita masuk bagian-bagian akhir untuk malam hari ini. Ayat 28. Kiranya kita bisa mengerti bagian-bagian ini lebih dan lebih lagi. Ya, ini titik kulminasi, puncak dari segala sesuatu. Di mana dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah akan menjadi segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Terjemahan baru ketulisan, kita sudah baca tadi, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dalam pemahaman Paulus, sempurnanya karya keselamatan Kristus itu meliputi seluruh ciptaan. Kita lihat satu ayat yang sudah tentu gak asing bagi kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat anak-anak Allah dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. So kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk masih sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini cakupan segala makhluk kita tentu nggak bisa mengerti secara tuntas apakah malaikat, apakah binatang termasuk di dalamnya. Kita, apalagi di kalangan kita, sulit kita mengerti bagian-bagian ini. Tapi kita mau belajar untuk lebih lagi melihat apa yang akan Tuhan kerjakan secara sempurna nanti saat Ia memerintah sebagai Raja Tunggal, sebagai penguasa tunggal. Entah di 1000 tahun damai, atau dikatakan surga itu seperti kita alami sekarang ini, dengan bangunan-bangunannya, dengan pohon-pohon, tetapi dengan kesempurnaan, seperti di Taman Eden. Entah surga seperti itu. Ada menafsirkan seperti itu. Kita akan mengalami surga ya seperti di Taman Eden, seperti gambaran Taman Eden, hanya dengan keadaan yang jauh dan jauh lebih canggih. Sekarang kita punya gadget, mungkin di surga nanti gadgetnya itu akan seperti apa kita nggak tahu. Itu penafsiran-penafsiran yang kita harus tentu kritisi, kita harus bukan tolak dengan segera, kita kritisi apakah itu bisa benar terjadi. Tapi yang mau ditegaskan di bagian ini adalah segala sesuatu. Ini termasuk penciptaan-penciptaan, penemuan-penemuan, semua logika, akal budi, kejeniusan manusia itu ditaklukkan di bawah Kristus. Jadi kita bisa bayangkan segala teknologi yang paling canggih sekalipun itu ditaklukkan kepada Kristus. Kita nggak bisa bayangkan lagi di Taman Eden aja hanya pohon-pohon dan binatang-binatang dan sungai, rumput-rumput dan lain sebagainya. Kita harus bayangkan betapa hebatnya manusia menciptakannya hal-hal yang nggak dibayangkan di zaman purba, di zaman manusia-manusia masih pakai batu, pakai kayu. Kita sekarang hidup di zaman yang serba canggih. Teknologi begitu maju. Teknologi ditaklukkan di bawah Kristus. Itulah bayangan Allah di dalam segala sesuatu. Allah menjadi semua di dalam semua. Ini pemikiran yang perlu kita kritisi. Tetapi ya harus kita kritisi untuk membayangkan bagaimana Allah itu menguasai segala sesuatu. Sekarang kan teknologi paling canggih masih dikuasai oleh antikris, oleh musuh kekristenan. Tapi nanti saat teknologi makin maju, ada satu titik di mana teknologi yang paling sempurna itu dikuasai oleh Kristus. Itu menjadi perenungan kita di bagian akhir pada saat malam hari ini. Sebagai penutup, ini penutupnya ya, kita harus ingat, dikatakan Kristus menaklukkan dirinya di bawah Allah Bapa itu bukan secara esensi. Kalau secara esensi berarti Yesus bukan Allah dong. Kalau ia menaklukkan diri di bawah Allah.
Jadi dia bukan Allah dong kalau itu bicara esensi, ontologikal. Tetapi dikatakan Yesus menaklukkan diri di bawah Bapa itu dalam koridor fungsional. Menunjuk kepada karya keselamatan. Sekali lagi, secara fungsional dalam kaitan dengan karya keselamatan, penebusan segala sesuatu untuk dibawa kembali kepada Sang Pencipta. Jadi, kita bisa bayangkan Allah mengutus Sang Anak untuk berkarya secara luar biasa, tentu dalam karya juga, ini tentu masuk lagi pada Trinitas. Ya, dalam berkarya, Kristus pun nggak bisa lepas dari Roh Kudus dan Allah Bapa, sampai dalam karya keselamatan Kristus, semua tunduk di bawah telapak kaki Kristus dan akan diserahkan kepada Allah Bapa. Ya Tuhan, kiranya pembelajaran kita malam hari ini udah overtime. Kiranya memberkati kita semua, lebih lagi menegaskan kebangkitan Kristus dan orang-orang percaya dalam hati pikiran kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mungkin dari Agnes atau Kak Suci ada yang mau ditanyakan bahasan malam ini. Nih. Sudah padat dan jelas, Marin. Mantap. Mantap, Kak. Iya, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Biar kita terus belajar firman Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk terus kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang kita dengar, kita baca. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung malam ini, juga teman-teman yang akan melihat di offline. Terima kasih, kita tutup pembelajaran kita. Nanti saya minta Kak Suci yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucap syukur Tuhan atas berkat firman sudah kami terima dalam pembelajaran kami pada saat malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pemahaman, segala pengertian yang Tuhan bukakan dalam hati dan pikiran kami. Kiranya ini dapat membekali kami Tuhan sehingga kami lebih dekat mengenal Engkau ya Tuhan, apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan akan membuat pengharapan kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan, bahwa apa yang kami alami dalam dunia ini tidak seberapa Tuhan, sekalipun masa sulit, masa apapun yang kami alami tidak sebanding dengan besarnya kuasa-Mu yang menguasai segala sesuatu. Bahkan alam pun ada di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pengharapan kami sungguh luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kebangkitan bersama dengan Engkau. Bersama dengan kami. Dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah dalam proses kehidupan kami ini, kami akan tetap menjaga iman percaya kami, menjaga kekudusan kami, menjaga hubungan kami yang dekat dengan Kau setiap saat ya Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami yang sebentar ini Tuhan boleh berdampak yang baik bagi setiap orang, boleh berdampak yang positif terutama bagi keluarga Tuhan. Berkati terus Bung Semi Tuhan Yesus dengan berkat-berkat yang Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, dan ini dapat menjangkau kami Tuhan Yesus, sehingga kami atau siapapun yang akan mendengarkan siaran lewat YouTube Tuhan secara tidak langsung ya Tuhan, boleh memberkati siapapun, mungkin saat ini atau mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang, kami tidak tahu, karena rekaman ini akan ada Tuhan Yesus. Terima kasih dan yang boleh menjadi berkat bagi siapapun yang akan mendengarkan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami pembelajaran kami pada saat malam hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur ya. Amin.